Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga sehat selalu. Untuk yang sakit, mudah-mudahan segera sembuh dari sakitnya dan bisa beraktivitas. Untuk yang mengadakan aktivitas, mudah-mudahan cepat dapat berkah ya, rezekinya yang luar biasa. Amin. Jadi saya akan membahas masalah hotel di Singapura. Nah, ini ada cerita dengan kepahlawannya Indonesia, yaitu sebuah hotel di Singapura bernama McDonald Hotel ya. Ini yang dibom, yang diledakkan oleh dua pahlawan Indonesia, yakni Usman Janatin dan Harun Thohir. Nah, pada tanggal 10 Maret 1965 saat Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia. Jadi saat itu era zaman Soekarno dengan semboyan Ganyang Malaysia. Jadi saat era Inggris itu kita linggis ya, bahasa padannya. Amerika kita setrika ya. Jadi hotel itu menjadi sasaran karena menyandang nama McDonald. Dialah bos Inggris di Asia Tenggara yang memprakarsai pembentukan Federasi Malaysia, menyatukan Sabah, Sarawak dengan Malaya dan termasuk Singapura. Saat itu Soekarno memang tidak suka pembentukan negara boneka Malaysia oleh Inggris karena sebetulnya itu Usman dan Harun ya, saat ngebom hotel McDonald itu tertangkap dan dihukum gantung oleh Singapura. Tapi pemerintah Indonesia mengangkatnya sebagai pahlawan. Jadi nama mereka kemudian diabadikan sebagai nama kapal Republik Indonesia ya. Jadi itu adalah sebagai penghargaan atas perjuangannya terhadap NKRI. Jadi dalam sejarah Federasi Malaysia itu memang dibentuk oleh Inggris ya. Nah, merupakan, dan Inggris itu merupakan tokoh-tokoh penting ya, yaitu pendiri Federasi Malaysia. Adapun gagasan ya, tokoh Melayu ya, adalah negara Melayu Raya atau Indonesia Raya seperti yang dikibarkan oleh Burhanuddin Hilmi. Tapi Burhanuddin malah dianggap sebagai pemberontak dan masuk penjara. Lalu lucunya gagasan Melayu Raya ini kemudian dicuri oleh Profesor Malaysia yang sekarang sering gembar-gembor mengenai Mahawangsa Melayu Raya yang dulu adalah dikibarkan oleh pejuang kemerdekaan yang sebenarnya ya. Tapi Melayu Raya atau serumpan-serumpun sekarang ini disuarakan oleh Profesor Melayu abal-abal, kelompok konservatif, pemuja raja-raja yang dulu mendukung British. Besarnya peran Inggris di dalam pembentukan Malaysia juga tampak sekali dalam pembuatan konstitusi atau perlembagaan konstitusi Malaysia ya. Dibuat ya, oleh komisi atau suruhan dari kerajaan ya, yang dibentuk oleh Inggris ya, dengan berbahasa Inggris, dan hingga sekarang pun konstitusi Malaysia masih berbahasa Inggris. Nah, tatanan kemerdekaan Malaysia, tatanan kemerdekaan negara Malaysia seperti ekonomi, politik, pendidikan dan sebagainya sebenarnya juga merupakan warisan kolonial British. Bahkan sejarah pun masih mengacu pada catatan penjajahan. Hal inilah yang diratapi oleh kaum Melayu Malaysia hingga sekarang masih sedih dia ya. Itu yang sangat sangat menyedihkan ya, karena negara orientasinya ke
negara lain, yaitu namanya negara boneka. Jadi sekarang ini rakyat Malaysia banyak yang mengeluh, kenapa negaranya sekarang yang notabene bilangnya merdeka, tapi sampai sekarang masih dikendalikan oleh British. Nah, itulah banyak kaum-kaum muda yang peduli terhadap perkembangan negara dan perkembangan luar. Dia mulai paham, ternyata kemerdekaan Malaysia adalah pemberian Inggris. Dan syarat-syaratnya pasti banyak. Hal ini jelas sekali dan kentara sekali bahwa pahlawan Malaysia adalah Inggris, karena di patung Malaysia sana itu adalah patungnya patung berwajah-wajah British. Dan masyarakatnya nggak bisa apa-apa karena apa, kerajaannya mendukung. Itu yang permasalahan sekarang di Malaysia seperti itu, antara keinginan rakyat dan keinginan kerajaan tidak ngonek. Rakyatnya kepengen nasionalis murni, tapi kerajaannya takut, dia nggak berani berbuat apa-apa. Nah, ya itulah Malaysia yang dirundung malang sampai sekarang. Sehingga apa yang terjadi sekarang justru milenial atau Gen Z atau kaum-kaum milenial lah sekarang mengidolakan Indonesia. Jadi jangan heran kalau di Malaysia sekarang ini kaum-kaum muda itu berperilaku mengidolakan bangsa Indonesia. Karena apa? Ya karena nggak ada yang dibanggakan dengan kenegaraannya. Bahasa saja nggak jelas. Yang bahasa nasional mana? Karena di sana sama-sama kuat, ada bahasa Tamil, ada bahasa Cina, ada bahasa Melayu. Yang mendomisi bahasa Inggris. Nah, kan mumet namanya itu. Jadi saya pikir nggak bisa disalahkan rakyat Malaysia tidak pernah pakai bahasa Melayu, karena memang dari kerajaannya tidak memberi contoh. Beda dengan Indonesia. Hampir seluruh Indonesia mengambil bahasa Indonesia, dan termasuk presidennya pun kalau di forum-forum internasional tetap pakai bahasa Indonesia. Nah, itu membanggakan ya. Yaitu sekelumit ada sejarah dari gedung atau hotel tadi yang terbentuknya pahlawannya si Harun kan. Nah, itu. Saya pikir itu sedikit informasi tentang sejarah. Terima kasih. Merdeka.